Salam Ibu Bapak Saudara-saudari, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan, kita berjumpa kembali dengan saya MPS oleh pesan suara via YouTube yang ke-42 hari ini, Selasa 23 Agustus 2022. Renungan kita hari ini dari Yesaya 64 ayat yang keempat, yang berkata demikian. Tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau ya Tuhan yang berbuat demikian. Tema renungan kita hari ini adalah Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Saudara para pendengar yang kekasih, sesungguhnya tiada mata yang tidak pernah melihat hal luar biasa yang telah Tuhan sediakan bagi mereka yang menanti-nantikan Tuhan. Kita hanya perlu menanti-nantikan Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan kepada kita apapun yang tidak dapat dipahami oleh manusia. Mengapa harus menanti-nantikan Tuhan? Karena tidak semua hal dapat diketahui manusia. Sebab hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Seperti tertulis dalam kitab Ulangan 29 ayat yang ke-29. Banyak orang yang mempelajari Alkitab percaya bahwa mereka akan bisa memperoleh kehidupan yang kekal. Tetapi jika mereka tidak datang kepada Yesus dan percaya kepadanya, maka sebanyak apapun pengetahuan akan firman yang telah mereka dapatkan akan menjadi sia-sia belaka. Yesus berkata dalam Yohanes 5 ayat yang ke-39-40 demikian. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Jika kita ingin diselamatkan dan memiliki hidup yang kekal, hanya ada satu pilihan, yaitu harus datang kepada Yesus. Karena keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, yaitu Yesus. Sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dengan demikian, kita memiliki Yesus, maka kita akan mendapatkan segala hal yang kita butuhkan. Sebab Yesus berkata, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jika kita sedang dalam masalah apapun bentuknya, jangan ragu datang kepada Tuhan dan berserah penuh kepadanya, maka kita akan beroleh jawaban dan kelepasan, karena Dia tahu yang terbaik bagi umatnya, bagi kita yang percaya. Oleh karena itu tetap nanti-nantikan Tuhan. Mari kerjakan bagian kita, yaitu menaati firman Tuhan, dan Tuhan akan mengerjakan bagiannya, yaitu memberkati dan menolong kita, karena Dia tahu yang terbaik bagi umatnya, bagi kita. Sebagai ayat penutup dari 1 Korintus 2 ayat 9 yang berkata demikian. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Demikianlah renungan kita hari ini. Janganlah kita menjadi pendengar saja, tapi marilah kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Selamat beraktivitas hari ini dengan iman dan imun yang teguh. Salam sehat jasmani dan sehat rohani. Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih atas pencerahan-Mu bagi kami untuk memahami dan mengerti kehendak-Mu ya Tuhan, bahwa Tuhan tahu yang terbaik bagi kami yang percaya kepada-Mu,
Bahkan apa yang tidak pernah kami lihat dan tidak pernah kami dengar oleh telinga kami, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati kami, semua disediakan oleh Allah bagi kami yang mengasihi-Mu, ya Tuhan. Karena itu ya Tuhan, tuntun dan bimbinglah kami selalu. Kami berdoa bagi para pendengar yang sedang sakit, di rumah atau di rumah sakit, kiranya Tuhan berkenan menjamah dan menyembuhkannya. Kami berdoa bagi para pendengar yang sedang menghadapi berbagai masalah. Kiranya Tuhan buka jalan. Kiranya Tuhan buka jalan dan memberikan kepada mereka jalan keluarnya. Ya Tuhan, berkatilah seluruh aktivitas kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami ya Tuhan akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus, menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa.